harus dua ya yang kita pegang. Pertama, niatnya bagus. Bagus ya niatnya, tahlilan kan? Bagus. Kedua, cara juga harus benar. Kalau kita ngikuti dua cara ini, selamat kita Bapak Ibu. Nah, cara yang baik, baik. Ibu misalkan ada orang tua yang meninggal, cara yang baik adalah ibu sedekah saja dengan niat sedekah tersebut adalah untuk orang tua. Itu sampai. Ibu tidak usah nyuruh orang langsung datang tahlilan. Tidak usah nyuruh orang datang wa khususon li almarhum ibu ini ibu itu al-Fatihah. Udah itu baru kan tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah, itu tidak ada. Mohon walaupun ngaji Yasin. Walaupun ngaji Yasin Bapak Ibu ya. Walaupun ngaji-ngaji yang lain itu tidak ada sunnahnya. Tidak sunnah. Jadi cari aman mah, ibu sedekah aja langsung ya. Harus kita dewasa dalam menyikapi sebuah perbedaan pendapat. Yang pertama Bapak Ibu, saya berikan pertanyaan. Yang diberikan risalah oleh Allah, kita atau Nabi? Nabi ya, baik. Jadi siapa yang seharusnya kita mengambil petunjuk dari Nabi atau dari kiai-kiai yang sekarang? Jelas ya. Panduan kita, dasar hukum kita, Al-Quran dan Sunnah atau akal dan budaya? Al-Quran dan Sunnah. Sudah jelas ya. Jangan sampai nanti bertentangan dengan hati kita. Kita buang yang lain dulu Bapak Ibu ya. Buang kata-kata ini, buang dulu. Dengarkan dulu yang dasarnya dulu ya. Siapa yang lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah? Para sahabat atau kita? Para sahabat, baik. Siapa yang lebih paham tentang agama, imam yang 4 atau kita? Imam yang 4. Siapa yang lebih banyak bacaannya, imam yang 4 atau bacaan kita? Bacaan kita, bacaan imam yang 4. Sekarang kita kembalikan lagi. Ketika Allah menyuruh sesuatu hal, memerintahkan kita, apakah kita lakukan atau tidak? Pasti lakukan kan semampu kita. Kalau Allah melarang, Nabi melarang kita, apakah kita tinggalkan atau lakukan? Tinggalkan, sudah jelas itu Bapak Ibu. Baik. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya. Apakah agama ini milik Allah atau milik kita? Kalau itu milik Allah, apakah itu terserah Allah atau terserah kita? Jadi beragama terserah kita atau terserah Allah? Itu ya, sudah. Selanjutnya, asal hukum ibadah itu adalah haram. Saya ulangi, asal hukum ibadah adalah haram sebelum ada dalil. Jadi, kalau masalah ibadah, tanya dalil atau kebiasaan? Tanya dalil, betul. Pertama, ada dalil tentang tahlilan kumpul-kumpul? Ada tidak dalilnya? Tidak ada. Sekarang ibu jangan ngikuti perasaan. Sekarang Maya. Nah, sekarang kan tadi jawabannya, kalau ada dalil, lakukan. Kalau tidak ada dalil, sudah tinggalkan. Sebab apa Bapak Ibu? Agama sudah sempurna atau belum sempurna? Sudah sempurna. Berarti sempurna, tidak dikurangi, tidak ditambahkan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang kedua, apakah tahlilan ini, ya selanjutnya Bapak Ibu ya, pertanyaan selanjutnya, apakah tahlilan ini yang kita lakukan berkumpul-kumpul itu sudah diketahui oleh Nabi atau belum? Kita jawab jangan jujur ya. Sekali lagi, apakah tahlilan ini yang kita lakukannya ketika orang meninggal dunia, lalu kemudian kumpul-kumpul, khusus arwah ini Al-Fatihah, lalu kemudian kita baca la ilaha illallah, apakah sudah diketahui Nabi atau belum? Belum ya? Oke, baguslah, boleh, nggak apa-apa. Ibu bilang misalkan sudah, nanti saya juga akan jawab kok. Pertama jawabannya ibu mengatakan belum diketahui Nabi. Nabi belum mengetahui, sedangkan ibu mengatakan secara tidak langsung kan sudah mengatakan mengetahui. Dari mana ibu mengetahuinya? Kan tadi katanya Nabi tidak mengetahui. Kalau Nabi tidak mengetahui, kenapa ibu melakukan? Kenapa kita lakukan? Logika sekarang kita pakai ya.
Oke, itu pertama. Saya tanya ibu tadi, yang kita lakukan ini Nabi sudah ketahui apa belum? Yang tahlilan itu ibu bilang belum. Kenapa ibu lakukan? Padahal Nabi tidak melakukan. Jawaban yang kedua, misalkan saya tanya, ibu-ibu, yang kita lakukan tahlilan-tahlilan setelah meninggal dunia keluarga kita, apakah Nabi sudah mengetahui atau tidak? Mengetahui, misal kata orang. Oke. Kalau Rasulullah mengetahui, apakah Rasulullah melakukan apa tidak? Tidak melakukannya. Rasulullah tidak melakukan. Kenapa Rasulullah tidak melakukan? Karena tidak disyariatkan. Itu Bapak Ibu. Kalau misalkan itu disyariatkan, lalu kemudian Nabi tidak melakukan, berarti Nabi adalah seorang pengkhianat. Ibu berani nggak bilang ke Nabi pengkhianat? Enggak. Tapi kenapa ibu melakukan tahlilan? Ibu kan mengatakan, oh ini kan dari Nabi. Kok Nabi tidak melakukan? Berarti kita menuduh Nabi pengkhianat, Bapak Ibu. Pengkhianat apa? Pengkhianat risalah. Kalau ibadah itu baik, apakah Nabi melakukan apa tidak? Kalau suatu ibadah itu baik, apakah Nabi melakukannya apa tidak? Ibu jawab ya. Kalau ibadah itu baik, apakah Nabi mendahului kita, sahabat mendahului kita atau tidak? Pasti ya, Nabi mendahului kita, sahabat mendahului kita. Sekarang, apakah tahlilan menurut kita baik apa tidak? Baik ya, baik ya, betul baik. Sekarang, kalau kita katakan itu baik, kenapa Rasulullah tidak melakukannya? Padahal baik ya, saya ulang lagi. Apakah tahlilan ini ibadah apa bukan? La ilaha illallah Bu, ibadah. Ibadah ya, ibadah ya. Nah baik. Kalau ibadah itu, nah, betul lah, bagus ya, tapi ada aturan. Saya bacakan satu Bapak Ibu ya. Ibadah itu syaratnya ada 2, baru diterima. Yang pertama, niatnya harus ikhlas, harus benar ikhlas. Kedua, caranya harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau tidak dengan ini, ibadah kita tidak diterima. Walaupun niat orang itu baik, Bapak Ibu. Walaupun niat orang itu baik. Nah, tadi saya tanya, apakah tahlilan ini baik? Baik. Kalau itu baik, kenapa Rasulullah tidak melakukannya? Kenapa para sahabat tidak melakukannya? Kenapa para tabi'in tidak melakukannya? Kenapa imam yang 4 tidak melakukannya? Tapi kenapa ibu melakukan? Siapa yang lebih pintar ini teh? Siapa yang lebih soleh? Siapa yang lebih alim daripada orang-orang terdahulu? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya sudah kita cari aman saja. Kalau sekiranya masalah ibadah, tanya dalil. Tanya dalil. Ada tidak dalilnya sholat subuh 4 rakaat? Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya jangan dilakukan. Ada larangannya nggak? Larangan sholat subuh 3 rakaat? Ada? Mana larangannya? Tidak ada Bapak Ibu. Ibu baca semua kitab hadis, jangan kalian sholat subuh 4 rakaat. Tidak ada. Kan alasan orang itu melakukan tahlilan, loh kan nggak ada larangannya katanya. Maka dia belum tahu kaidah agama kita. Kaidah Islam itu Bapak Ibu, kalau agama perkara ibadah, tanya dalil. Masalah dunia, tanya larangan. Tanya larangannya kalau masalah dunia. Kita dilarang nggak untuk bermuamalah dengan orang kafir? Tidak. Kita nggak dilarang, maka bebas ibu silahkan. Ibu dilarang nggak bikin pesawat? Nggak dilarang. Nggak ada larangan, nggak ada apanya, larangannya Bapak Ibu. Kalau ada larangan bikin pesawat, maka jangan. HP, ada nggak zaman Rasulullah katanya? Nggak ada. Berarti kamu pelaku bid'ah katanya. Sekarang HP ini masalah dunia apa ibadah? Dunia, kan perkara dunia. Nah sekarang tanya, ada nggak larangannya bikin HP? Kan nggak ada. Silahkan ibu bebas berkreasi. Mau HP Android, mau HP Mito, mau HP apalah, terserah itu mah ya. Yang penting Bapak Ibu, kalau kita jujur beragama, pasti kita akan mengikuti Allah dan Rasul. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul, pasti kita akan mengikuti mereka. Bukan hanya sekedar di lisan saja. Kita kan sudah jelas,
Ya, agama itu sudah jelas, sudah lengkap, jadi tidak usah ditambah-tambah lagi. Sedangkan perkara-perkara sunnah, sudah terlalu banyak sunnah-sunnah yang tidak kita lakukan. Sudah banyak. Jadi nggak usah berkreasi-kreasi. Namun Bapak Ibu, terlepas daripada itu, ada yang tahlilan silahkan. Ada yang tidak, itu jauh lebih aman. Kembalikan kepada diri masing-masing. Mau cari aman atau mau coba-coba, itu aja intinya mah. Kan kalau coba-coba dua kemungkinan, jatuh ke lubang kehancuran atau selamat. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau yang tidak tahlilan, aman-aman saja. Di garis bawahi Bapak Ibu ya, yang dilarang itu bukan la ilaha illallahnya, bukan. Caranya itu tuh, kumpul-kumpul di rumah mayit itu yang dilarang. Kalau la ilaha illallah mah kalimat yang paling agung. Kalimat la ilaha illallah. Silakan sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada juga Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut. Bagus Bapak Ibu. Kebiasaan. Baik, tetap ya Bapak Ibu, kita kembalikan kepada yang tadi. Walaupun niat kita bagus, supaya tidak ini, tetap ya. Ini akan lebih didahulukan daripada orang-orang nanti. Yang berbahayanya, ini yang berbahaya sebenarnya Bapak Ibu. Orang-orang awam ini yang tadi kan, yang Ibu Tuti katakan ini mah orangnya agak ini kan masalah agama kan kurang misal ya. Nah, dikhawatirkannya adalah memang faktanya di masyarakat seakan-akan tahlilan ini teh wajib. Makanya mereka teh sampai-sampai ngutang loh Pak Ibu, ngutang dalam perkara hal yang tidak jelas. Ngutang di bank lagi ngutangnya kan, ada bunganya sekian-sekian. Gara-gara apa? Ingin tahlilan. Padahal kita yang memberikan mereka makanan. Dan kealaman diri saya sendiri Bapak Ibu ya, terutama mahasiswa, termasuk ustadz-ustadz, sebagian ustadz juga Bapak Ibu, tidak semua ustadz ya. Alhamdulillah kita bisa makan sekarang, hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, bisa makan, ada bingkisan. Di mana tempat kita cari bingkisan? Di rumah orang yang keluarganya meninggal. Jadi tujuannya Bapak Ibu makan, bukan niatnya murni mendoakan. Itu dampaknya yang kedua Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu cari-cari aman sajalah ya. Jangan. Ibu nggak tahlilan itu jauh lebih baik. Ada saudara kita tahlilan, silahkan Bapak Ibu ya. Kita saling menghormati ya. Ada yang tahlilan, hormati.